Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang berkhianat. Dan dalam segmen kali ini Kiai Syarif Manaji akan memberikan gambaran kepada kita betapa keburukan-keburukan dan kerusakan yang diakibatkan dari sikap khianat. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayuhal jam'ul karim, jamaah sekalian yang berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga senantiasa dalam penjagaan Allah. Tuan-tuan guru kita, Syekh Ahmad Al-Misri, Kiai Haji Fahmi Salim, Mas Agung, semoga senantiasa dalam keberkahan. Emang rada rebet kalau ketemu orang yang punya sifat khianat. Apalagi kita lagi sayang-sayangnya. Ditinggal pergi, dikhianati. Sakit apa enggak, Bu? Sakitnya ada di mana? Emang nyusahin, kalau bahasa orang Betawi sambar geledek tuh orang gitu. Kenapa? Karena membawa petaka. Sampai sekelas baginda Rasulullah SAW diberikan peringatan oleh Allah. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Kan Nabi Yuna Muhammad sang kekasih dikasih peringatan oleh Allah, hati-hati ya Nabi. Di antara orang-orang Arab Badui banyak banget orang munafik. Karena pengkhianat itu adalah sifat yang melekat kepada orang yang munafik. Dia menjadi orang yang suka berdusta, tidak tepat janji, dan bila diberikan amanah dia khianat. Melekat dia tuh. Jamaah sekalian yang berbahagia, karena itu Nabi dikasih peringatan, diingetin, hati-hati. Engkau tidak tahu mereka ya Muhammad. Kami tahu. Dan orang seperti itu, sanu'adzibuhum marratain. Kami akan siksa orang yang pengkhianat itu 2 kali. Orang-orang munafik. Maka itu ada doa Nabi SAW dalam Sunan Abi Dawud yang khusus berharap terbebas dari sifat ini, khianat. Sebagai contoh buat kita, Nabi udah pasti terbebas, tapi mengingatkan kepada umatnya, ente hati-hati. Bila tidak berlindung kepada Allah, punya potensi khianat. Apalagi kalau punya jabatan, dia punya kekuasaan. Rakyatnya pada kagak tahu, dikala-kalain melulu. Betul apa kagak? Nah, ibu-ibu yang ngomong, bukan saya, Mas Agung. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, itu bukan di negeri kita. Tahu di mana itu negerinya. Tapi biasanya kalau punya jabatan, mereka akan mudah tergiur dengan fasilitas sehingga lupa dengan sumpah mereka yang di bawah Al-Quran. Mereka takut kepada hukuman dunia dibanding dengan hukuman dari Allah. Mensiasati supaya nggak ketahuan. Maka kalau dibilang apa efeknya, bahwa sifat khianat ini akan menyengsarakan banyak orang bila dimiliki oleh seseorang yang punya kekuasaan. Waliyadzubillah. Banyak air mata yang berderai, jeritan para wanita yang begitu sedih dan memilukan akan terjadi di mana-mana bila mereka berkhianat kepada semangat yang ditanamkan di bumi pertiwi ini, bahwa harus menjadi orang yang memberikan kedamaian kepada rakyatnya. Makanya kita doain pemimpin kita jangan sampai khianat. Kalau dia khianat, biar buru-buru dia turun dah.
Iya dong, kan Bumi Pertiwi udah terlalu sering menyaksikan penderitaan dari lantaran mereka yang bersumpah hanya di lisan pada saat mendapatkan jabatan, tapi pada prakteknya memperkaya diri sendiri. Bener apa kagak? Ibu-ibu lagi ngomong. Bapak-bapak mau dari tadi waspada, diem. Oh iya Pak, coba. Rakyatnya, tidak semuanya. Tetapi berita kelewat sering seliweran di televisi. Mereka yang kebetulan punya jabatan, kemudian mengumpulkan itu harta sebanyak-banyaknya. Dia kagak tahu rakyat Indonesia ada yang pagi dia nggak ketemu dengan nasi buat sarapan, atau mereka yang jangan-jangan ribut suami dan istri gara-gara kebingungan buat beli kebutuhan sembako karena kelewat tinggi. Jadi efeknya Mas Agung ini menyeluruh. Kalau dia punya kedudukan yang punya kekuasaan besar, maka itu jamaah sekalian berbahagia. Nabi SAW dalam surah Nabi Daud berdoa betul tuh. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji' wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil bitanah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lapar, karena rasa lapar adalah seburuk-buruknya teman tidur. Udah begitu ditemenin sama bini yang lagi lapar juga. Habis dah kita dah. Udah lapar kagak enak, ditemenin tidur, bini lagi lapar. Bagaimana nggak bubar tuh rumah tangga? Lihat, bila ada yang khianat, maka efeknya akan begitu banyak. Dan Nabi juga berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khianat, karena itu adalah seburuk-buruknya teman. Jemaah, dari mimbar damai Indonesiaku ini saya ingin mengingatkan bahwa apa yang kau lakukan akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadilah orang yang disebut oleh Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kemudian jabatan, kekuasaan, apapun yang Allah berikan kelebihan pada dirimu, kemudian menyebabkan banyak orang di sekitarmu terlukis senyuman di wajahnya, bukan berlaku sebaliknya. Kau khianat, kau tidak pikirkan orang-orang yang menangis, bahkan tidak tidur di waktu malam karena kefikiran dengan apa yang akan terjadi kesusahan pada diri mereka. Di lempengan ini kita kudu menjadi orang yang prihatin. Makanya harus jadi orang-orang yang terus berdoa. Ya Allah, doain pemimpin kita, jadiin orang-orang yang takut kepada Engkau ya Allah. Supaya mereka kalau pengen berbuat jahat atau khianat, dingimpiin dalam tidurnya, dioyok-oyok sama memedi. Biar dia kagak jadi, nggak jadi dah. Mudah-mudahan manfaat. Baik, terima kasih Kiai dan pemirsa yang dirahmati Allah. Untuk memperdalam tema kita yang sangat menarik ini, kita akan buka kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Sasha, silakan. Terima kasih Mas Agung, dan pemirsa kita sudah bersama satu jamaah yang siap untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Anita Restu. Ibu Anita, silakan pertanyaannya Bu. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya kepada guru-guru kami yang ada di depan ini mengenai bagaimana cara kita menghadapi orang-orang atau teman kita yang berkhianat. Apakah kita bisa langsung menegur atau ada cara-cara lain yang dapat diberikan oleh para guru kami di depan ini? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu, luar biasa pertanyaannya. Dan pemirsa, kita akan segera mengetahui jawabannya dari para guru-guru kita di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami usai jeda di Damai Indonesiaku.